Bapak Ibu, mari kita datang lebih dulu kepada Tuhan. Kita berdoa, mohon Tuhan mengurapi setiap kita. Tuhan, terima kasih. Urapilah kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami belajar sebagian daripada firman-Mu, kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang di malam yang istimewa ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saya tergelitik dengan pemberitaan yang ada di medsos yang sempat saya tonton, yaitu beritanya justru mengkritik negara-negara yang masyarakatnya itu sangat agamis. Salah satunya yang dikritik itu justru Indonesia. Kita tahu keadaan negeri yang kita cintai Indonesia ini adalah bangsa yang sangat beragama. Seakan-akan bangsa kita ini dengan agama itu lengket sekali. Namun pengkritik ini justru mengingatkan, ternyata negara yang masyarakatnya nampak agamis itu tidak lebih baik hidupnya dibandingkan dengan negara-negara yang mungkin tidak beragama atau bahkan negara yang komunis sekalipun. Mereka memberikan contoh banyak negara-negara yang dengan agama itu tidak terlalu begitu peduli. Salah satunya Swiss, ya. Terus kemudian Belanda, terus kemudian Australia dan lain sebagainya. Bahkan mereka mencontohkan negara-negara tertentu yang bahkan agama itu dipakai untuk menjalankan pemerintahan. Itu rawan konflik, sering terjadi perselisihan, sering terjadi peperangan dan lain sebagainya. Sehingga dari ulasan itu saya muncul sebuah ide judul yang malam hari ini akan kita renungkan bersama-sama, yaitu agama buat apa bagi pemeluknya. Jika pertanyaan ini saya lontarkan khusus untuk orang Kristen, pasti orang Kristen itu memberikan jawaban untuk hal-hal yang baik, khususnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain, masyarakat, sehingga kami bisa menjadi berkat. Demikianlah kami dikenal. Siapa saya, agama saya apa. Orang Kristen selalu akan bilang, agama buat saya supaya saya bisa masuk surga, supaya hidup saya bisa bahagia, sukses, rumah tangga saya rukun, anak cucu saya diberkati, bahkan saya diberkati sehat dan panjang umur. Bahkan di dalam hidup saya akan menjadi berkat untuk orang lain, yaitu masyarakat secara luas. Saya bisa memuliakan Tuhan sesuai dengan agama yang saya peluk, supaya dengan demikian kami dikenal. Kami orang Kristen, kami dikenal oleh masyarakat. Itu jawaban orang Kristen. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia bersabda, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman-Nya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu
tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus bilangnya seperti itu. Siapa ahli Taurat dan orang Farisi? Yaitu mereka yang dengan gigih itu menjalankan hukum Taurat secara kaku. Dan mereka punya keyakinan dengan mereka melakukan hukum Taurat dengan maksimal, mereka akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal firman Tuhan jelas. Tuhan Yesus juga katakan, nggak ada orang yang bisa selamat ya dengan melakukan hukum Taurat. Nggak ada yang bisa 100% melakukan hukum Taurat, itu nggak ada. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi yang dengan kaku, dengan gigih ingin melakukan hukum Taurat di dalam hidupnya sehari-hari tanpa cacat, tanpa celah, itu adalah orang-orang yang tidak melihat bahwa sesungguhnya ada rahmat yang besar, agung dan mulia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mana kita ini bisa diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan oleh semata-mata anugerah kasih sayang daripada Tuhan kepada kita yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus katakan seperti itu? Nggak ada orang yang bisa selamat. Sebab dia pernah katakan ya, dia katakan juga, kamu ini melakukan hukum Taurat. Kan Taurat itu yang ngasih Musa. Tetapi Tuhan Yesus bilang sama ahli Taurat dan orang Farisi, tidak ada satupun di antara kalian yang melakukan hukum Taurat. Sebab kalian punya niat hati itu untuk membunuh aku. Nah, padahal di dalam hukum Taurat jelas, jangan membunuh. Nah, tetapi apa yang mau dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka punya satu niat untuk membunuh Yesus Kristus Tuhan yang dianggap sebagai duri dalam daging ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, sehingga dengan demikian tidak salah jika Tuhan Yesus bilang tidak ada seorang pun yang telah melakukan hukum Taurat secara sempurna. Karena apa? Ahli Taurat dan orang Farisi itu pun gagal melakukannya. Sebab apa? Mereka ternyata juga adalah orang-orang yang punya niat untuk membunuh Tuhan Yesus. Dengan demikian, mereka juga telah melanggar daripada hukum Taurat itu sendiri. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi yang dengan gigih, dengan kaku melakukan hukum Taurat itu sering konflik dengan orang lain. Hanya oleh karena apa? Mereka melihat perbedaan kelompok mereka dengan kelompok yang lain. Nah, Bapak Ibu, bahayanya ini, ya, kelompok ahli Taurat orang Farisi ini berbahaya sekali. Mereka sering menganggap orang lain yang tidak sama dengan mereka adalah orang yang bersalah, orang yang kafir dan lain sebagainya. Contohnya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka langsung protes kepada Tuhan Yesus. Padahal apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah kebaikan. Tetapi oleh karena mereka tidak pernah melihat ada rahmat yang besar daripada Allah, mereka tetap menganggap itu adalah perbuatan dosa. Nah, dengan ringan Tuhan Yesus memberikan contoh kepada mereka. Bagaimana seandainya
pada waktu hari Sabat, lembu sapimu itu masuk ke dalam lubang yang mungkin bisa membuat lembu sapimu itu mati, apa yang kamu mau lakukan? Bukankah kamu akan menolong lembu sapimu lebih dulu, walaupun itu pada hari Sabat? Sedangkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada hari Sabat, yaitu menyembuhkan anak Allah yang sudah sekian lama dia menderita oleh karena sakit penyakit. Demikian pula ketika Tuhan Yesus lebih-lebih ketika mengampuni orang yang berdosa, maka ahli Taurat dan orang Farisi ini pun juga mengkritik. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengampuni dosa. Oleh karena apa? Ahli Taurat dan orang Farisi tidak mengenal Yesus itu siapa. Bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang diberi kuasa di bumi juga di surga. Nah Bapak Ibu, rahmat Tuhan itu adalah toleransi Allah. Tuhan itu punya toleransi. Yaitu dalam bentuk rahmatnya dia. Pengampunannya dia. Kasih karunia-Nya dia. Sehingga Tuhan bisa memaklumi kekurangan, ketidakmampuan manusia, yaitu saudara dan saya, dalam segala hal. Oleh karena itu, sungguh kita berbahagia punya Tuhan seperti Yesus Kristus Tuhan ini tadi, yang bisa memaklumi bahwa kita ini adalah debu tanah yang lemah, yang mudah sekali kita jatuh di dalam dosa. Dan toleransinya dia, yaitu rahmatnya Tuhan yang besar, maklumnya dia, pengampunan dosanya dia, yang dilimpahkan kepada saudara dan saya, dia bisa menerima keberadaan kita. Hanya saja dibutuhkan dari kita, respon kita setelah kita diampuni, apa yang kita mau lakukan untuk membalas budi baik yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Nah Bapak Ibu, hati-hati. Yesus Kristus Tuhan kita itu tidak mendirikan agama Kristen. Nama Kristen itu disebut pertama kali itu di kota Antioquia. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya, Bapak Ibu silakan catat, nanti bisa dibaca sendiri. Ketika Rasul Paulus dan Barnabas mengajar para murid di sana, ya, para murid di kota Antioquia, kurang lebih selama 1 tahun, Paulus ini sedang mengajar mereka untuk mengarahkan para murid ini memiliki gaya hidup seperti Yesus, yaitu mencontoh, meneladani gaya hidupnya Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka berhasil menjalankan hidup sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Nah, kelompok inilah yang oleh orang-orang di Antioquia, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang membenci Yesus. Para murid ini tadi, yang punya gaya hidup seperti Yesus, dikata-katain oleh mereka dengan sebutan Kristen. Jadi, Kristen adalah apa? Bukan agama. Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan mencontoh teladan hidup Yesus. Itu Kristen. Sehingga walaupun Anda punya KTP ditulis agama Kristen, tetapi kalau perilaku saudara dan saya tidak meneladani, tidak mencontoh gaya hidup Yesus, kita ini sebetulnya bukan Kristen. Bukan Kristen. Nah kemudian, karena berjalannya
kehidupan ini tadi, kumpulan ini menjadi semakin banyak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Negara menyebut kumpulan-kumpulan ini yang kemudian beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan, kumpulan ini beribadah kepada Tuhan yang mereka percayai dan lain sebagainya, itu kemudian disebut agama. Maka kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan itu tadi, ya disebut agama Kristen. Untuk apa? Menyebut komunitas tertentu. Tetapi sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan itu tidak pernah mendirikan agama Kristen. Di dalam amanat agung, ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Dia memang bilang, jadikanlah semua bangsa ini muridku. Bukan berarti Yesus Kristus Tuhan itu memerintahkan saudara dan saya untuk mempengaruhi, menarik, mengajak orang jadi Kristen. Bukan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan tuh ingin sekali gaya hidup saudara ini tadi loh, bisa dipamerkan, ditunjukkan di tengah-tengah masyarakat, menjadi satu buah pengajaran, sehingga orang lain itu bisa ikut merasakan. Karena dia bilang di dalam ayat ke-20, ajarkanlah semua yang telah kuajarkan kepadamu. Ajarkanlah kepada mereka. Yaitu dalam bentuk praktek. Kita tidak perlu menarik mereka jadi Kristen. Tetapi kita perlu mendemonstrasikan. Ini loh buah dari sebuah ajaran kasih. Yang di tengah-tengah masyarakat itu bisa menjadi terang, bisa menjadi garam. Bisa dilihat masyarakat, bisa dirasakan oleh masyarakat bagaimana orang yang meneladani gaya hidup Yesus itu menjadi penyejuk, menjadi berkat yang luas di dalam kehidupan masyarakat. Kita tidak perlu mempengaruhi mereka, mengajak, menarik, tidak perlu. Tetapi kita cukup menunjukkan supaya mereka kenal seperti apakah kita, seperti apakah pohonnya, yaitu dengan menunjukkan buah daripada pengajaran kasih itu adalah menjadi terang dan garam di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam orang-orang menjadi pengikut Tuhan Yesus, saya ingin ingatkan, jangan menjadi Kristen yang mabuk agama tanpa berpikir. Nah, di dalam ajaran kekristenan kita banyak ngelihat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab juga mengambil kesempatan untuk berpuasa. Saudara, puasa adalah sesuatu yang saya katakan penting. Tetapi kembali rahmat Allah itu di atas segalanya. Antara saudara dan saya mungkin punya keadaan kesehatan yang nggak sama. Yang tidak sama. Yaitu mungkin Anda yang masih muda lebih bugar daripada saya yang usianya sudah 67. Lambung saya sudah tidak bisa kompromi lagi. Anda masih muda, mungkin bisa. Nah, apa yang seringkali terjadi? Kita ngelihat Tuhan Yesus juga puasa 40 hari, 40 malam. Musa 40 hari, 40 malam 2 kali. Esther puasa 3 hari. Dan lain sebagainya. Nah, saya mau ajak saudara untuk tidak mabuk agama. Dan Anda sebagai pembicara juga tidak memberitakan yang salah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Matius 9 ayat 14 dan 15. Judulnya
hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes. Ini maksudnya Yohanes Pembaptis. Kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Bapak Ibu, apakah kita berdosa karena kita tidak berpuasa? Untuk apa berpuasa? Jawab orang Kristen, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Sebagian lagi ngomong, supaya doa saya dikabulkan. Belum tentu. Supaya doa saya lebih manjur dan segera dijawab. Jawab saya, belum tentu. Supaya bisa mengendalikan hawa nafsu. Supaya bisa bersabar. Supaya bisa peka kepada sesama. Bisa mengasihi sesama dan lain-lain. Belum tentu. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan. Terkadang ada yang bilang, "Pak Pendeta, saya tidak bisa berpuasa karena saya itu punya penderitaan sakit lambung." Apa yang seringkali terkadang tokoh-tokoh agama, pendeta khususnya, katakan kepada jemaat yang mengatakan demikian. Mereka seringkali membuat orang itu malah mabuk agama. Mereka bilang, "Oh, kalau engkau punya niat berpuasa, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, walaupun engkau sakit lambung, maka sakit lambungmu itu akan diberi kesembuhan." Apakah benar hal-hal yang seperti itu? Saya tidak menemukan itu jawabnya. Saya justru lebih percaya dengan rahmat Allah yang besar tadi. Apakah hanya karena saya tidak berpuasa saya berdosa? Apakah karena saya tidak berpuasa kemudian doa saya nggak didengar? Ataukah berpuasa itu hanya merupakan sebuah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melatih saudara dan saya menjadi orang yang diingatkan pada saat Anda berpuasa, Anda jangan melakukan hal ini, itu, dan lain sebagainya yang mendukakan hati Tuhan. Padahal Tuhan inginkan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, walaupun engkau sedang tidak berpuasa. Saya munculkan dalam pikiran saya, ada dua orang di hadapan Tuhan. Yang satu suka berpuasa. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah mereka berpuasa, kelakuan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Yang satunya bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku sakit lambung, aku tidak bisa berpuasa." Tetapi dia sesungguhnya setiap hari dia adalah pelaku firman Allah. Mana kira-kira pribadi yang lebih disukai oleh Tuhan? Yang berpuasa tapi tidak melakukan firman Tuhan? Atau yang tidak berpuasa tapi rajin melakukan firman Tuhan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kemudian apa gunanya orang beragama jika moral dan akhlaknya tetap rusak? Terus agama apa yang baik? Apakah Kristen baik? Belum tentu. Yang jelas agama yang baik adalah agama yang mampu menjadikan pengikutnya menjadi semakin baik dibandingkan hari kemarin. Agama yang baik, yang mampu menjadikan para pengikutnya boleh menjadi penyejuk, boleh menjadi berkat yang luas di tengah-tengah masyarakat.
Mereka boleh menjadi terang dan garam dunia, dilihat oleh banyak orang dan dirasakan oleh banyak orang. Mereka sungguh menjadi penyejuk masyarakat secara luas. Sehingga Anda dan saya menjadi orang yang sangat dirindukan. Kehadirannya di tengah-tengah komunitas di mana kita pernah bersahabat dengan mereka. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Sekarang meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing, hingga firman-Mu boleh benar-benar tertanam di hati sanubari kami. Allah Roh Kudus, Engkaulah yang menuntun kehidupan kami. Biarlah firman-Mu bukan sekedar kami dengar, tetapi firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar, Tuhan mendorong kami boleh menjadi pelaku di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga lewat firman Tuhan yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan dan sesama kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan, maka ahli Taurat dan orang Farisi ini menjadi tidak senang. Kenapa? Karena pengaruh ahli Taurat dan orang Farisi itu jadi gembos. Kena ajaran Tuhan Yesus. Masyarakat itu lebih suka dengan ajaran Tuhan Yesus yang masuk akal. Sehingga mereka seringkali bilang, wah Tuhan Yesus itu mengajar dengan penuh kuasa. Di tengah-tengah dia mengajar pun, dia ternyata juga menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Maka ahli Taurat dan orang Farisi sesungguhnya niat mereka ingin membunuh Tuhan Yesus itu oleh karena apa? Didorong oleh rasa iri hati terhadap Tuhan Yesus. Sehingga iri hati mereka itu tadi muncul sebuah niat bahwa mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus tidak merebut pamor mereka. Karena apa? Semua orang kemana saja Tuhan Yesus itu pergi, itu mereka akan berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mereka boleh mendengar apa yang mau disabdakan, ajaran apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahkan juga mukjizat apalagi yang akan diadakan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat sekarang Yohanes pasal 7 ayatnya ke-19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Padahal di 10 perintah Allah jelas disebutkan, jangan membunuh. Nah itu tadi. Tapi kenyataannya apa? Ahli Taurat dan orang Farisi oleh karena mereka itu pamornya mulai gembos. Karena Tuhan Yesus ini memberikan ajaran yang lebih benar dan lebih berkuasa. Mereka akhirnya ingin punya niat membunuh Tuhan Yesus. Nah, sama seperti hari ini. Mengapa sih Alkitabnya orang Kristen selalu dicomot untuk dibahas, ya, oleh tetangga sebelah, ya. Kenapa? Kristen, Yesus, nama Yesus itu menarik. Kenapa? Karena dia memang sudah dinubuatkan sejak dia bayi. Nah, di mana? Mari saya tunjukkan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 34 dan 35.
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan di garis bawahi, untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jiwanya siapa? Jiwanya Maria, jiwanya ibu-ibu. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, ini sudah dinubuatkan, Ibu. Tentang Tuhan Yesus nanti itu akan jadi perbantahan banyak orang. Salah satunya, mereka selalu tanya, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa mati di atas kayu salib? Nah, itu tadi. Ya, Yesus tidak mati di atas kayu salib, tapi diangkat naik ke surga. Nah, kalau diangkat naik ke surga, kan tidak ada kebangkitan, kan begitu. Padahal Yesus itu harus mati di atas kayu salib, nebus dosa dunia. Kemudian dia bangkit, itu membuktikan bahwa maut itu dikalahkan. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi yang pertama, yang sulung. Dan manusia adalah nomor berikutnya. Sehingga lewat kebangkitan Tuhan Yesus, siapa yang percaya kepada Yesus, dia juga akan dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Makanya saya tuh selalu bilang, jangan mabuk agama. Ya, kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Syaratnya kan satu, jika itu ada padamu. Contoh, kalau Anda lagi sakit, ya Anda tidak perlu mempersembahkan puasa. Karena apa? Anda memang tidak mampu. Contoh yang paling sederhana adalah ketika Anda flu berat. Terkadang orang bersaksi dengan cara yang salah. Datang ke gereja, malah bersaksi, padahal bersin-bersin, ada batuknya, ya toh? Dia bilang, di mimbar Tuhan dia bersaksi, saya walaupun lagi kurang enak badan, batuk pilek, tapi oleh karena saya mencintai Tuhan, saya tetap datang beribadah. Wah, semua tepuk tangan. Tapi setelah Oma ini tepuk tangan, kita nanya sama Oma ini, Oma minta maaf. Oma kalau batuk pilek bersin-bersin gini, biasanya Oma kan tidur sama cucu. Ini bagaimana? Oh, saya tidak tidur sama cucu kalau begini. Karena apa? Saya takut cucu saya ketularan. Kan begitu. Nah, hal-hal seperti ini, itu adalah orang yang egois. Dia tidak takut jemaat ketularan, tetapi cucunya takut ketularan dia. Nah, sekarang saya mau tunjukkan, kalau Anda itu puasa, ya, sebetulnya Tuhan itu ada yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Saudara itu boleh tidak berpuasa, yang tidak makan, tidak minum. Tetapi puasa yang Tuhan kehendaki, itu ada di dalam Yesaya 58 ayat ke-6 sampai 9. Nah, dari penjelasan Tuhan ini saya berkesimpulan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, loh muridku tidak berpuasa. Kenapa? Bagaimana? Apakah mereka bisa berduka? Aku ada di tengah-tengah dia. Nanti ada saatnya ketika aku ditangkap, mereka lagi bersedih, mereka akan berpuasa. Jadi, saya yang punya sakit lambung ini, jujur, saya itu jarang sekali berpuasa. Saya hanya berpuasa ketika saya punya masalah. Kalau saya tidak punya masalah, saya anggap semuanya tidak ada masalah. Tuhan menyertai saya. Saya happy karena ada dia. Ngapain saya harus berpuasa? Nggak perlu. Tetapi puasa yang saya lakukan adalah saya sebagai pelaku firman. Saya menolong orang yang sedang terbelenggu. Orang yang sedang memikul kuk. Orang yang sedang tidak punya rumah, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang sakit, itu yang saya tolong. Seperti apa yang dikatakan di sini, orang yang tidak bisa makan, saya memecah
rezeki bagian keluarga saya, sebagian saya berikan kepada mereka. Ini yang Tuhan mau. Sehingga saya menyimpulkan dari bacaan Yesaya 58, puasa hanya sekedar alat yang dipakai oleh Tuhan melatih saudara dan saya bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ilustrasinya adalah ketika Anda belajar renang, belum bisa renang, tetapi kepengen renang, Anda mungkin bisa sewa ban. Nah, dengan ban ini Anda bisa renang, ya, di air yang dalam. Tetapi Tuhan ingin kamu bisa renang tanpa ban. Anda bisa renang tanpa ban. Sehingga saya berkesimpulan, oh, puasa itu hanyalah alat untuk melatih. Puasa itu bannya ini tadi. Pertolongan ini tadi. Ketika saya puasa, saya diingatkan jangan berkata-kata yang jorok. Jangan punya pikiran yang jahat. Memang ada jenis-jenis tertentu. Jenis-jenis tertentu. Orang yang kerasuk setan, ya, tidak bisa diusir jika tidak berdoa dan berpuasa. Nah, untuk hal-hal tertentu, memang saya tidak katakan semuanya tidak dengan tidak berpuasa, tidak. Tetapi kita lihat, tidak semuanya kita harus lakukan dengan berpuasa. Untuk hal-hal tertentu, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka sahabat-sahabat pasti tidak akan pernah berduka karena apa? Memelai aku masih ada di tengah-tengah mereka. Tetapi saatnya akan tiba, yaitu apa? Ketika mereka punya masalah, mereka akan berpuasa. Demikian pula ketika mereka ini ngusir kemudian tidak bisa, maka puasa silahkan diambil. Iya, jadi mungkin pengertian kita jangan sampai kita merasa puasa orang Kristen itu sama dengan puasa sahabat kita yang baru menjalankan Ramadan kemarin ya. Itu nggak Iya, sama. Nggak sama nggak sama, sekali. nggak sama. Ya, kalau mereka mungkin menahan dari tidak makan dari jam tertentu sampai jam tertentu. Iya, Tapi puasa orang Kristen itu adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan di saat-saat tertentu, di saat kita menahan lapar, menahan haus, dan kita bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang lain yang tidak bisa makan, yang tidak bisa minum, ya di saat itu. Dan itu adalah introspeksi kepada diri kita, ya. Kalau saya ada di dalam posisi tidak bisa makan, tidak bisa minum, apa yang harus saya perbuat? Nah, itu merujuk kepada puasanya Tuhan Yesus. Di mana betul. ketika dia dicobai sekalipun selama 40 hari, ya, dicobai di padang gurun, dia tetap mempertahankan imannya. Jadi sekali lagi jangan kita samakan puasa kita dengan puasa saudara-saudara kita yang lain, ya. Karena puasa orang Kristen itu berbeda. Mungkin nanti ada bahasan tertentu ya Pak mengenai puasa ini karena banyak yang salah kaprah. Ya, saya Iya, setuju juga dengan pernyataan terakhir bahwa ada apa namanya hal-hal tertentu, misalnya kerasukan setan atau apapun itu hanya bisa dilakukan atau diusir hanya dengan doa dan puasa. Ya, makasih. Ya, iya. shalom Pak Pendeta Roni. Saya mau bertanya Shalom Bu gini Pak. Aminat. Eh, Ya, ya, shalom. Apakah agama dapat memberikan kita makna dan tujuan hidup? Dan apakah agama juga bisa menjadikan kita lebih baik dan lebih bijak? Itu saja iya. Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ibu, sering kita mendengar sebagai orang Kristen, agama tidak menyelamatkan. Kan begitu ya. Agama tidak menyelamatkan. Oleh karena itu, saya menambahkan, memberikan peneguhan juga bahwa Yesus Kristus Tuhan itu tidak pernah mendirikan agama. Ya, Kristen itu bukan agama, tetapi Kristen adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang kemudian mereka mencontoh, mereka meneladani cara hidup, gaya hidup Yesus, itu disebut Kristen. Nah, apakah sekarang agama itu bisa membuat
apa itu namanya, umatnya itu lebih lebih baik, lebih beradab dan lain sebagainya. Harusnya itu bisa, hanya sekarang tergantung agama yang seperti apa ajarannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus jelas memberitahukan, kalau engkau ingin tahu seperti apa pohonnya, kamu harus lihat buahnya seperti apa. Nah, sekarang di dalam dunia ini atau di dalam negeri kita sendiri ini aja ada berbagai macam agama. Nah, kita ngambil aja, pilah satu demi satu. Agama ini, kelompok ini kira-kira memberikan kehidupan, warna hidup di masyarakat seperti apa. Ibu bisa melihat, ibu bisa merasakan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, untuk koreksi diri kita sendiri. Saya dan kelompok saya, kira-kira ini yang seperti apa, memberikan warna apa kepada masyarakat. Yang jelas, banyak masyarakat bilang, agama ini semua tujuannya sama untuk mendatangkan kebaikan. Belum tentu. Itu hanya kata-kata apa ya, supaya satu dengan yang lainnya tidak tersinggung. Kenyataan yang ada di dalam masyarakat, masing-masing memberikan warna sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita aja secara diam-diam mengkoreksi, menintrospeksi, menilai diri kita sendiri. Saya dan kelompok saya Kristen ini tadi sudah menjadi apa? Mewarnai apa dengan Indonesia ini tadi? Apakah saya adalah kelompok yang suka buat gaduh, kelompok yang suka buat rusuh, kelompok yang suka buat orang lain resah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan kita mesti juga menilai apakah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang salah satunya yang juga dikenal oleh kebanyakan orang. Itu Yesus yang ngajar terkadang tidak masuk akal. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kasihlah musuhmu. Apakah itu yang sudah kita jalankan? Demikian Bu Aminah, terima kasih. Ada Silakan teman Pak Vincent. sepelayanan batuk sudah hampir 2 bulan. Kami sarankan untuk ke dokter beli obat, tapi jawabannya dia bilang nggak apa-apa, saya berdoa Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Apakah ini termasuk mabuk agama? Ya, oke, jawabannya betul Pak. Ini termasuk mabuk agama. Orang yang tidak mabuk agama, iman itu bukan tanpa otak. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, kita baca aja supaya jelas. Matius pasal 22 ya, ayat 36. Mulai ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti orang yang beriman itu oleh Tuhan Yesus diminta juga pakai akal budi. Dokter itu juga salah satu alatnya Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan, untuk mendatangkan mukjizat. Itu juga salah satunya lewat dokter. Tetapi seringkali orang-orang tertentu terkadang bukan duitnya ndak ada. Ya ini tadi jawaban-jawaban seperti, oh nanti Tuhan kan sudah pasti Tuhan yang nanti akan menyembuhkan dan lain sebagainya. Sekarang saya kasih contoh aja. Misalkan ya, temennya Pak Vence tadi itu tidak batuk, tidak pilek. Dia tangannya, urat nadinya robek kena pecahan gelas. Dia berdoa atau lari ke UGD? Demikian Pak David, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni atas pencerahannya malam. Ya, terima kasih Bu Mila, Pak David. silakan. Begini Pak, biasanya di dalam dunia perpolitikan, ya kalau biasa ada pemilihan, salah satu pemilihan ya, pemilihan umum Pilkada. atau apa, itu, ya pilkada, itu agama dijadikan sebagai
alat kekuasaan. Nah, jadi bagaimana Ya, tujuan dalam hal ini, Pak? Terima kasih. ya, terima kasih. Ketika kita melihat sistem pemilunya itu tidak salah, Bu. Kenapa? Karena komunitas-komunitas tertentu itu bisa memberikan sumbangan suara. Salah satunya orang-orang yang beragama. Otomatis kalau saya ini orang Kristen, kemudian saya mencalonkan, paling tidak orang Kristen ini suaranya tuh saya ambil dulu. Nah, tetapi itu kemudian kembali kepada orang-orang ini tadi yang ingin mencalonkan untuk mendapatkan kedudukan ini tadi. Apakah mereka itu betul bahwa jabatan itu adalah perintah dari Tuhan, atau zaman sekarang, maaf bicara, jabatan itu adalah masa depan. Itu tadi. Banyak orang Kristen juga mencalonkan diri. Dan saya mengkritik. Hei pendeta-pendeta teman saya, ngapain sih kamu mau jadi wakilnya rakyat, terus kemudian fotomu, kamu paku di pohon-pohon. Itu memalukan sekali. Nah, mereka bilang, masuk ke gereja mereka bilang, kami akan menjadi seperti Yusuf di Mesir. Saya bilang, Yusuf tidak pakai kampanye waktu itu. Kamu pakai kampanye, ngapain? Yusuf itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 setelah Firaun. Nah, kamu ini dulunya bilang sama teman-teman, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia kecuali sebagai hamba Tuhan. Lah, sekarang setelah kesempatan menjadi anggota wakil rakyat terbuka, kamu juga mulai hitung-hitungan. Seandainya kamu jadi wakil rakyat, ya pasti kamu tidak jadi gembala lah. Demikian Bu Mila, terima kasih. Ya, maaf Pak David, saya lanjut. Ya, ini memang sudah silakan. jelas sekali Pak Roni kata. Berarti secara otomatis hamba Tuhan atau pendeta itu dikatakan tidak boleh ya Pak untuk menjadi anggota politik. Kalau saya tidak setuju, kamu yang sudah ngambil kepastian untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kemudian kamu nyebrang ke politik, walaupun lidah tidak bertulang, kamu bilang, kan orang Kristen tetap harus ada yang mewakili. Supaya semua aspirasinya bisa tertampung. Saya nggak setuju. Nggak setujunya gimana? Saya mengambil kasusnya ketika Israel itu protes kepada Samuel dan mereka minta raja. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Samuel? Samuel, yang ditolak bukan kamu, kamu tidak usah nangis. Yang ditolak itu aku. Nah, Tuhan kan marah waktu itu. Karena apa? Karena Israel itu menolak Tuhan yang selama ini memimpin bangsa Israel. Begitu loh. Sudah kasih mereka raja, biar mereka rasakan. Nah, sejak saat itu Tuhan ngomong, kalau dulu kamu datang punya masalah, kamu datang kepadaku Tuhan, dan Tuhan menyelesaikan. Tetapi sekarang karena kamu punya raja, datang jangan ke aku, datang ke rajamu. Nah, sama. Kalau dulu orang Kristen belum punya partai, orang Kristen teraniaya, Tuhan datang menolong lewat orang-orang lain. Tetapi sekarang ketika orang Kristen itu punya wakil-wakil itu tadi, Tuhan sudah tidak menolong orang Kristen, tetapi datanglah kepada wakil-wakil yang kamu sudah tempatkan. Sama. Baca itu kisahnya Samuel diprotes sama Israel karena anak-anak Samuel itu menerima suap. Demikian Pak David, Bu Mila. Ya, selamat malam Pak Roni, Malam. terima kasih. Iya. Ya. Luar biasa. Saya mau angkat ini tentang hal berpuasa Pak. Karena di dalam Matius 6 ayat 16 itu dikatakan bahwa bila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Ya, Jadi saya menganggap bahwa ada orang-orang yang beragama itu seolah-olah pamer, Pak. iya Ya, dia mau betul. menunjukkan Iya, kepada orang lain bahwa dia orang yang agamawi. yang saleh Ya, ya. ya orang yang saleh. Ya, itu kan Iya, mungkin juga tadi Pak sudah singgung tentang orang Farisi dan apa iya, ahli Taurat. Ya, mereka suka berdoa di jalan dan lain. Nah, ini mendapat teguran juga. Bahkan bukan, iya, mereka juga mengubah air mukanya supaya orang melihat iya, bahwa mereka tidak berpuasa. iya, Sedangkan Tuhan inginkan itu jawabannya sudah ada dan iya. Tetapi Tuhan bilang kalau kita berpuasa minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. iya, Maksudnya kita kelihatan sehat, tidak muram, ya, bahwa memang iya, itu tuntutan daripada Tuhan. Bahwa kalau memang kita butuh sesuatu, memang kalau selain juga dengan doa membangun hubungan dengan Tuhan, kita juga kalau memang berkenan, kalau tidak sakit dan lain, kita juga berpuasa. Itu tanda merendahkan diri kepada Tuhan dan mengakui bahwa satu-satunya kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Jadi iya, saya mau tanya, apakah di antara kita orang-orang yang beragama ini, apa Bapak mungkin dalam perjalanan imannya, pelayanannya melihat adakah orang-orang yang seperti itu ada di sekitar kita ya? Karena Tuhan katakan bahwa Bapamu ada di tempat yang tersembunyi. Jadi tidak usah iya, kamu pamer pun ya. Bapak pun iya. melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya kira itu saja Pak mungkin untuk pencerahan bagi saya juga dan juga ya untuk teman-teman atau yang memang membutuhkan. Terima kasih Bu Mary. Saya katakan puasa bukan tidak penting. Puasa penting hanya tergantung kapan kita berpuasa. Yaitu saya ambil kesimpulan ketika saya punya masalah. Saya ambil puasa supaya apa? Saya bisa lebih dekat dengan Tuhan untuk minta petunjuk Dia. Tetapi bukan berarti hanya lewat puasa saya bisa mendekatkan diri pada Dia. Yaitu ketika saya melakukan firman Tuhan, kedekatan saya pun itu terjaga. Nah, sekarang di tengah-tengah kita sesungguhnya itu banyak sekali orang-orang munafik yang pada saat mereka berpuasa, khususnya orang Kristen lah, mereka sengaja menunjukkan bahwa mereka sedang berpuasa. Padahal Yesus Kristus Tuhan itu ingin memberikan pelajaran buat kita. Pada saat kita berpuasa, nggak usah dipertontonkan kepada orang lain. Kenapa? Karena Bapamu yang ada di surga, di tempat yang tersembunyi itu, melihat apa yang sedang kamu lakukan. Karena pada saat kamu puasa sesungguhnya, kamu tujukan untuk Dia semata-mata. Di tengah-tengah kita masih berkegiatan, Tuhan bilang, cuci mukamu supaya tidak kelihatan muram. Kasih minyak rambutmu supaya kamu kelihatan seger seperti orang pada kebanyakan. Maksudnya Tuhan adalah apa? Supaya apa yang kamu lakukan itu tidak perlu dilihat orang. Kenapa? Karena pujian yang kita akan peroleh percuma kita akan dapatkan dari sesama. Tetapi pujian yang paling berarti yaitu ketika Tuhan di tempat yang tersembunyi itu memuji kita. Sama seperti ketika kita memberikan sedekah kepada seseorang yang membutuhkan, Tuhan juga menasehatkan. Ketika tangan kananmu memberi, tangan kirimu nggak perlu tahu. Nah, prinsip-prinsip seperti inilah yang sesungguhnya oleh Tuhan Yesus itu selalu ditanamkan, yaitu kepada khusus umatnya. Dia tidak peduli dengan orang lain, tetapi kepada umatnya, jemaatnya, yaitu orang-orang percaya, eklesia, yang dibawa oleh dia keluar menjadi milik dia, keluar dari dosa menjadi pengikutnya dia, itu diajarkan yang demikian, agar supaya kamu tidak perlu mempertontonkan bahwa kamu ini adalah orang yang sok suci, sok saleh, dan lain sebagainya. Sebab Tuhan tahu, walaupun kita
suka melakukan yang baik. Namanya manusia itu lemah sekali. Seringkali pula kita jatuh di dalam dosa. Kita ambil contoh Bu Mary, yaitu Daud. Daud itu punya dosa berbagai macam. Tetapi kenapa Tuhan adalah Allah yang demikian mengasihi Daud? Sebab ketika Daud berbuat dosa, dia cepat mengambil responnya juga. Dia cepat bertobat dan kemudian tidak melakukan dosa itu lagi. Bahwa orang beragama Kristen itu belum tentu dia orang Kristen. Tetapi kalau orang Kristen pasti beragama Kristen. Nah, pertanyaan saya adalah bahwa ketika kita melihat orang yang melakukan pelayanan, namun dia fokusnya hanya dirinya sendiri atau dengan motivasi yang salah, apakah bisa dikatakan bahwa sebetulnya dia bukan orang Kristen ya Pak? Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Betul sekali Pak Indra, tadi kan saya katakan, Kristen itu apa toh? Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dia meneladani cara hidup, meneladani gaya hidup Tuhan Yesus. Dia disebut Kristen. Nah sekarang ketika orang itu melayani, nah ini casingnya, tutupnya ini kan sepertinya dia kayak orang Kristen. Tetapi kalau di dalam pelayanan itu ternyata dia itu melayani sesungguhnya, itu cari nafkah, maksudnya Pak Indra kan gitu, untuk dirinya sendiri. Apakah dia Kristen? 1000% pasti bukan. Sebab apa? Sekarang, zaman sekarang itu mulai banyak hamba Tuhan begitu kena kritik tentang tidak boleh menerima persepuluhan karena persepuluhan itu adalah milik suku Lewi. Itu langsung pertanyaannya langsung ngomong, lah kalau hamba Tuhan tidak boleh terima persepuluhan, hamba Tuhan makan apa? Nah itu tadi saya langsung memberikan jawaban. Wah kalau Bapak masih mikir hamba Tuhan makan apa, baca itu ketika Tuhan Yesus di padang gurun itu dicobai 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Otomatis Tuhan Yesus kan saat itu kan sedang lapar. Dicobai oleh iblis. Jika engkau adalah anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Jawaban Tuhan Yesus apa? Kan begitu. Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi karena firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Lah, kalau Anda itu masih bingung, kalau tidak boleh terima perpuluhan makan apa? Lah itu coba dibaca ayatnya. Ya jangan jadi pendeta, kamu jadi pengusaha aja dulu kan begitu. Nah hal-hal seperti ini terjadi Pak Indra di tengah-tengah masyarakat, khususnya mereka-mereka yang melayani. Nah mereka juga tidak melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Dengan para rasulnya, dengan para nabinya, tidak seorang pun nabi dan rasul yang demikian banyak menghadirkan mukjizat karena Allah, itu yang kaya secara jasmani. Bahkan Yesus Kristus Tuhan yang maha kaya, yang punya alam semesta, yang penuh dengan mukjizat, itu saja dia bilang apa? Burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi aku, anak manusia, untuk meletakkan kepala saja tidak ada. Itu tadi. Loh, ini Tuhan. Kamu melayani dia. Nah, kalau pendeta mulai bilang, Pak Indra ngundang saya khotbah. Saya ditaruh hotel bintang berapa? Saya pasti bukan Kristen, Pak. Saya Pak Indra taruh sembarang, saya mesti ikut. Pokoknya bersih gitu aja. Di rumahnya Pak Indra juga enggak apa-apa. Ditaruh lo semen juga oke. Yang penting tidak bebani jemaat. Demikian Pak Indra, terima kasih. Jadi memang apa itu namanya, kita itu menjalankan iman itu harus pakai otak, begitu loh. Abraham pun itu pakai otak, dia mikir kan begitu. Jadi puasa adalah sesuatu yang penting, tetapi kapan kita berpuasa, kita mesti bijak di dalam menjalankan. Dan puasa yang Tuhan kehendaki sebetulnya bukan tidak makan, tidak minum, tetapi kamu bisa menjadi pelaku firman. Ending daripada kamu dilatih puasa itu untuk itu. Saya setuju dengan keterangan Madam Christine tadi. Puasa kita dengan tetangga sebelah nggak sama.
Kenapa? Karena puasa yang kita jalani sebetulnya itu untuk membuat hati nurani kita itu peka. Oh, rasanya lapar seperti ini, rasanya haus seperti ini. Sehingga kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu kasih makan. Kita itu tahu, oh lapar itu kayak gitu. Padahal aku itu baru untuk tidak makan sekian jam. Orang ini lapar sudah berapa hari. Nah, kepekaan itulah yang dilatih oleh Tuhan supaya apa? Setelah kamu berpuasa, kamu mampu menjadi pelaku firman, begitu loh.